Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Bagaimana kabar kita di pagi hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu bersukacita. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akan beraktivitas, mari kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan melalui program Lentera Anugerah GKI Sumut Kelasis Medan 1 ini. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur atas penyertaan-Mu hingga di pagi hari ini. Tuhan kembali berkenan memberi kesempatan kepada kami untuk belajar tentang firman-Mu agar kehidupan kami berkenan di hadapan Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat kekasih Kristus, firman Tuhan pagi hari ini akan saya bacakan dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 39. Demikian firman Tuhan. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Tema renungan kita pagi hari ini, bab yang baru. Bapak Ibu jemaat kekasih Kristus, berbicara tentang bab, kita mengingat ketika membaca sebuah buku, apalagi buku yang cukup tebal. Mungkin ketika kita membaca belum sampai selesai, kita akan memberi tanda, coretan, ataupun melipat halaman sejauh mana yang sudah kita baca. Sehingga ketika keesokan harinya kita akan membaca lagi buku itu, kita tidak perlu lagi membolak-balik halaman yang sudah terlewatkan. Kita akan langsung dapat sampai di mana batasan yang sudah kita baca. Bapak Ibu, sungguh menarik kalau hidup ini diibaratkan seperti buku. Adakah bagian-bagian yang ingin kita ulangi? Adakah bagian-bagian dalam masa lalu kita yang kita beri tanda ataupun yang kita beri catatan khusus? Mungkin ada, tetapi lebih banyak juga yang tidak. Mungkin banyak hal di masa lalu yang bahkan ingin kita lupakan atau sama sekali tidak kita harapkan terjadi lagi. Ini biasanya karena kekecewaan yang timbul akibat harapan ataupun keinginan yang tidak tercapai pada masa lalu. Kita ingin hal baik yang terjadi dalam hidup kita, tetapi justru yang terjadi sebaliknya, hal yang buruk. Atau bahkan hal buruk bisa tiba-tiba terjadi di masa lalu kita, dan itu semua menghancurkan impian-impian kita di masa depan. Dan pengalaman itu mungkin saja membuat kita menjadi seorang yang pesimis, mudah putus asa, dan tidak memiliki pengharapan di dalam Kristus. Kita masih ingin hal baik terjadi, tetapi di saat hal baik itu benar-benar terjadi, kita justru terkejut. Atau saat kita mengalami hal baik, banyak di antara kita yang berpikir, ini pasti sebentar lagi hal buruk akan terjadi. Secara rohani, kita merasa hal-hal buruk yang terjadi di masa lalu adalah karena hukuman Tuhan atas dosa kita. Sebaliknya, saat ada hal baik terjadi, kita merasa itu semua karena perbuatan baik kita, baik di masa lalu maupun di masa sekarang. Inilah pemahaman yang keliru. Hidup yang baru atau bab yang baru di dalam Kristus tidaklah demikian. Hal buruk terjadi bukan karena hukuman atas dosa kita di masa lalu, atau hal baik terjadi itu karena kebaikan kita semata. Itu adalah hal yang salah. Cara pandang seperti itu adalah cara pandang orang-orang yang belum memahami kasih dan anugerah Kristus. Kecewa karena harapan kita tidak terjadi itu memang wajar. Namun ketika kegagalan itu membuat kita menjadi pesimis dan seorang yang putus asa, itu artinya kita masih lebih berpusat pada diri sendiri daripada Tuhan. Kita lebih cenderung memfokuskan hidup kita pada
diri kita sendiri ketimbang kepada Tuhan. Apalagi jika kita menganggap setiap masalah dan kegagalan adalah buah dosa atau hukuman dari dosa-dosa kita, dan berkat ataupun sukacita adalah karena kebaikan kita. Itu semua adalah pemahaman yang keliru. Kalau kita memahami kasih dan anugerah Tuhan, itu semua adalah pemberian, karis yang diberi, pemberian dengan cuma-cuma, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi inisiatif Tuhan semata menganugerahkan kasih-Nya bagi kita. Ibrani 11 ayat 39 yang tadi sudah dibacakan berkata bahwa banyak martir Kristus pun tidak mendapatkan yang mereka inginkan sampai mereka mati. Dalam hidup mereka menghadapi banyak kesulitan, dan kesulitan itu terutama karena mereka memberitakan Injil. Seperti dalam ayat yang ke-36 dan ke-37. Ada yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Bapak Ibu jemaat kekasih Kristus, kalau para martir dalam Ibrani 11 menderita karena iman mereka, bahkan karena kesaksian iman memberitakan Injil, maka apakah itu semua karena dosa mereka? Tentu tidak. Apakah penderitaan itu karena kesalahan mereka? Tidak. Dan sebaliknya, kalau ada hal-hal yang baik terjadi bagi orang-orang di masa lalu atau bagi kita sendiri, apakah itu semata karena kebaikan kita? Tidak. Itu semua terjadi karena Tuhan memberikan segala sesuatunya untuk kebaikan kita. Di mata Tuhan, hidup para martir tetap tidak sia-sia. Di dalam kekekalan mereka mendapatkan upahnya. Dan hidup baru adalah memulai bab baru dengan cara pandang yang juga baru, yaitu cara pandang yang berpusat pada Tuhan ketimbang diri sendiri. Dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 khususnya, di sana dinyatakan bahwa para martir mati dalam iman mereka kepada Kristus. Dan ketika mereka tetap percaya dan tetap berserah kepada Tuhan, bahkan hidup mereka seluruhnya dipersembahkan bagi Tuhan, maka upah mereka dalam kekekalan. Demikian bagi kita, bab yang baru harus kita buka hari ini untuk kita mulai. Jangan lagi hidup dalam kedagingan, perbuatan-perbuatan yang lama, pakaian yang lama, tetapi mulailah dengan cara pandang yang baru seperti cara pandang Kristus. Bagaimana Ia dengan taat dan setia melaksanakan apa yang diperintahkan Bapa kepadanya. Demikian juga kepada kita hari ini. Setiap firman Tuhan yang kita dengar adalah perintah dari Bapa, dari Tuhan kita yang harus kita laksanakan. Setiap bab dalam kehidupan kita diibaratkan seperti buku yang akan terus dilalui, bahkan dilewati hingga sampai akhir nanti kita akan menutup buku itu dengan penuh sukacita. Tidak ada yang terlewatkan, bahkan tidak ada halaman yang tersobek atau dikoyak oleh karena kekecewaan. Kita semua akan menjalani kehidupan kita seperti membaca buku dari awal sampai akhir. Mungkin banyak catatan, mungkin banyak hal yang belum kita pahami. Demikian juga dalam kehidupan kita. Namun tetaplah setia dan taat ketika menjalani apa yang diperintahkan Tuhan bagi hidup kita. Bab yang baru harus dimulai hari ini juga dengan cara pandang dan fokus pada Tuhan, bukan kepada diri sendiri. Hidup di dalam Tuhan adalah
hidup yang berpusat pada Tuhan. Maka bab yang baru dalam kehidupan kita harus kita jalani dengan berfokus, berpusat kepada kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Setiap bab dalam kehidupan kami adalah sungguh berharga di mata Tuhan. Baik yang sudah kami lalui sepanjang hidup kami, bahkan di masa yang akan datang pun, Tuhan sudah merancangkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan sebagai manusia lemah, kami menyadari setiap kehidupan yang kami jalani tidak selamanya berjalan dengan mulus atau tidak seindah yang kami harapkan. Tapi kami mau berjuang menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Hanya berpusat kepada-Mu ya Tuhan, sehingga diri kami hanya sebagai peziarah, hanya sebagai lembaran-lembaran buku yang harus dilewati dengan selalu bersuka cita. Meskipun banyak hal yang belum kami pahami, meskipun banyak hal yang masih memiliki tanda atau coretan dalam kehidupan kami mau diperbaiki, kami mau dibaharui, kami mau berjuang di dalam Kristus. Berkati kami Bapa hari ini, sehingga apapun yang kami kerjakan berkenan di hadapan Tuhan dan tidak menyimpang dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan permohonan yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, inilah yang akan menyertai kehidupan kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tetap patuhi protokol kesehatan. Salam sehat Klasis 91.